Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asia akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan tentang sejarah dan tokoh-tokoh sosiologi pendidikan. Sejarah sosiologi pendidikan. Istilah sosiologi muncul adanya filsuf yang membicarakan, salah satunya yaitu Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406. Sosiologi sudah diketahui sejak abad ke-14. Beberapa pihak menganggap Ibnu Khaldun seorang ilmuwan Islam Tunisia dari Afrika Utara. Pemikiran modern Ibnu Khaldun terkait masyarakat dianggap oleh sebagian sosiologi sebagai orang yang meletakkan batu pertama sosiologi sebagai ilmu pengetahuan melalui karyanya yang berjudul Buka Dimah tentang Sejarah Dunia dan Sosial Budaya, yang dipandang sebagai karya besar di bidang tersebut. Dan pada awal mulanya sosiologi masih menjadi bagian tak terpisahkan dari filsafat. Pada waktu itu, filsafat mencakup segala usaha-usaha pemikiran mengenai masyarakat. Filsafat bahkan mendapat julukan sebagai induk dari ilmu pengetahuan. Lama-kelamaan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula tergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang untuk mengejar tujuan masing-masing. Dari hal ini, sosiologi termasuk cabang ilmu yang memisahkan diri dari filsafat. Selanjutnya, lahirnya sosiologi. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, yaitu Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ia adalah orang yang pertama mencetus nama sosiologi dalam bukunya yang terbit pada tahun 1838. Dalam buku itu, Auguste Comte secara kreatif menyusun sintesis berbagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dengan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat ini pada awalnya Auguste Comte menamainya dengan fisika sosial, kemudian diubahnya sendiri dengan sosiologi. Menurut Auguste Comte, sosiologi adalah ilmu tentang kemasyarakatan yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan. Selanjutnya itu latar belakang lahirnya sosiologi. Proses kelahiran sosiologi dilatar belakangi oleh serangkaian perubahan dengan kasus yang terjadi di Eropa Barat. Karena banyaknya kerajaan-kerajaan besar di Eropa yang jatuh dan terpecah pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16 di Eropa Barat, telah terjadi kebangkitan kembali yang ditandai dengan mulai tumbuhnya kapitalisme, perubahan-perubahan di bidang sosial politik. Perubahan berkesan dengan reformasi maritim Luther, meningkatkan individualisme lainnya, ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, dan revolusi industri pada abad ke-18 serta terjadinya revolusi Prancis. Revolusi industri dan revolusi Prancis mendorong perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan yang cepat menimbulkan kesenjangan kultural
menjadi penyebab munculnya masalah-masalah sosial dalam dunia pendidikan. Para ahli sosiologi menyumbangkan pemikirannya untuk memecahkan masalah itu hingga lahirnya sosiologi pendidikan. Perubahan sosial yang sangat cepat tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan dan merupakan masalah sosial seperti industri agama, perekonomian, pemerintahan, keluarga, perkumpulan, dan pendidikan. Nah, selanjutnya itu tokoh-tokoh sejarah berdirinya sosiologi pendidikan, yaitu satu Lex Farquhar, yang kedua itu adalah John Dewey, yang ketiga itu Emil Durkheim, yang keempat itu Karl Mannheim, yang kelima itu Gottfried. Nah, yang pertama itu adalah Lex Farquhar. Pada tahun 1841 sampai 1913, Lex Farquhar dianggap sebagai salah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Tujuan utamanya adalah membentuk satuan sistem sosiologi yang akan menyempurnakan kesejahteraan manusia. Dengan tujuan tersebut, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari apa yang dilaksanakan manusia. Teorinya terhadap sosiologi pendidikan ini dikenal dengan evolusi sosial yang menerapkan peranan pendidikan sosial yang realistis dan memimpin perencanaan kehidupan pemerintah. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Sosiologi Terapan yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurutnya, kekuatan dinamis dalam gejala sosial adalah perasaan yang terjadi dari beberapa keinginan dan kepentingan. Perasaan merupakan kekuatan individu karena interaksi kemudian berubah menjadi kekuatan sosial. Dari kekuatan sosial tersebut membentuk kekuatan untuk menggerakkan kecakapan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang kedua yaitu John Dewey. Pada tahun 1859 sampai 1852, gagasan Lex Farquhar kemudian dikembangkan oleh John Dewey sebagai ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karyanya termasyhur yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899 menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. John Dewey meneliti tentang kehidupan anak-anak kota yang tampak acuh dan buta terhadap produk yang dimanfaatkan setiap hari, seperti pakaian, gas, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Mereka hanya tinggal memakai tanpa tahu bagaimana cara membuatnya. Kondisi yang seperti apa ini diperbaiki melalui jembatan lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga itu Emil Durkheim. Emil Durkheim adalah seorang tokoh penting dalam hasanah perkembangan sosiologi pendidikan, terutama dengan pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing, ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, Emil Durkheim mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktualnya, tapi bermacam-macam keragaman bentuk yang dimaksud sebenarnya mengikuti banyak
perbedaan lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu Kermenheim pada tahun 1893 sampai 1947. Kermenheim sebagai sosiologi memasuki dan menekuni dunia pendidikan. Ia memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen di mana dalam sosiologi. Ia menyatakan dalam statementnya bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat tren dasar keahlian teknik, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Nah, yang kelima yaitu George Penn. Menurut Penn, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang membahas dan menjelaskan dalam institusi sosial, kelompok sosial terdapat hubungan-hubungan sosial di mana dengan interaksi sosial itu individu dapat mengorganisir pengalaman-pengalaman. Dengan definisi ini membedakan objek antara psikologi pendidikan dengan sosiologi pendidikan. Psikologi pendidikan dengan menggunakan hukum-hukum, sedangkan sosiologi pendidikan berusaha menuntut syarat-syarat optimum untuk belajar dan bagaimana untuk merealisasikannya.